Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Dulu di lembur, baraya di kota. Teman-teman semuanya masih ingat dengan orang ini, Mang Ipung, sosok yang mengaku aktivis yang menjadi provokator demo pedagang nanas di Jalan Cagak maupun di Gedung Sate. Kabarnya hari ini orang ini ditangkap oleh kepolisian. Loh kok bisa? Tapi sebelum itu kita simak dulu cuplikan video ketika aktivis ini menegur dan mengancam Kang Deddy Mulyadi akan merekam janji Kang Deddy Mulyadi kepada pedagang nanas. Yuk kita simak videonya. Bapak bawa data bangunan-bangunan komersial yang melanggar, sikat sekalian lewat. Kita nggak usah pandang wajah, mau siapapun dia, bangunan komersial melanggar, mau orang gede, orang kecil, mau siapapun, hajar. Bapak berani kan? Ditawan yang benar seperti bicara cabut dong. Kalau habis itu cabut nanti dibongkar. Kita membongkar bukan urusan dengan sertifikat tanah, tapi bangunannya melanggar aturan sepadan sungai. sampai di akhir ini Pak. Semua Pak, yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga dulu, Bina Marga. PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan Pak, ada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini Bina Marga. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? dibongkar. Bongkar. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, Asetnya. ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang ya. Nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang tidak produktif ataupun lahan yang Kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun naik dicokot di negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke. Ya, cuman saya jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras. Ya. Dikasih duit. Ya. Dikasih nog, ya, cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sih, aing mah asli urang dia. Ya, Siap. beberes. Oke, siap. Urang mah. Jadi jangan gaya ngomong kayak dengan siapa. Saya mah dibereresan kabeh ge dirapihkeun, jadi alus. Bapak tuh geringan ngeluh ka aing, pala banjir mah sia teh. Gitu. Itu cigatun Kunaon aja dago aya tuh tadi beresan. Surat mah geus sabarang ahli. Nah, ketika menjadi provokator atau menjadi orator ulung yang memprovokasi para pedagang nanas di Jalan Jaga, Mang Ipung ini kelihatan sekali ya, sangat getol dan sangat seolah-olah memperjuangkan nasib para pedagang yang hari ini digusur oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kabarnya hari ini Mang Ipung ini ditangkap polisi dengan dalih penipuan karena sudah mengambil hak warga yang sudah diganti rugi atau pergantian untuk menunggu sampai adanya tokoh baru dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana ceritanya? Kita simak kronologis kejadiannya.
Dugaan penyelewengan uang kompensasi relokasi lapak pedagang oleh seorang oknum aktivis di Jalan Cagak, Subang, ramai menjadi pembicaraan. Uang KDDU atau uang tunggu tersebut seharusnya menjadi hak penuh Saniah, seorang pedagang nanas yang terdampak pembongkaran bangunan liar oleh pemerintah. Saniah menuturkan bahwa sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara dirinya, selaku pengontrak bangunan, dengan cucu, pemilik bangunan, mengenai siapa yang berhak menerima uang kompensasi atas pembongkaran. Pada saat itu, seorang aktivis bernama Ipung datang menengahi. Ia kemudian mengambil keputusan bahwa uang kompensasi akan dibagi dua antara pihak pengontrak dan pemilik bangunan. Menurut penuturan Saniah, dirinya tercatat sebagai penerima kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun di sisi lain cucu juga mengajukan hak karena merasa sebagai pemilik bangunan yang dibongkar. Setelah adanya pengumuman pencairan dana kompensasi, pihak-pihak terkait kemudian dipertemukan di aula kantor Pemda dan terjadi perdebatan antara dirinya dan cucu, hingga akhirnya dimediasi oleh Ipung. Saniah juga menyampaikan bahwa dalam mediasi itu, Ipung meminta buku tabungan penerima kompensasi untuk dipegang olehnya sebagai jaminan agar kesepakatan pembagian bisa terlaksana. Saat dana kompensasi dari pemerintah cair dan masuk rekening, sesuai kesepakatan yang dibuat, uang tersebut kemudian dibagi dua. Bahkan, menurut Saniah, nominal yang diterima cucu lebih besar karena adanya tunggakan sewa yang harus dibayar. Uang hasil pembagian tersebut dititipkan Saniah kepada Ipung untuk selanjutnya diberikan ke cucu dengan jumlah sekitar 6,3 juta rupiah. Namun setelah penyerahan itu, Saniah justru terus mendapat permintaan dari cucu yang mengaku belum menerima uang bagiannya dari Ipung. Saniah mengaku bingung dan akhirnya berupaya menanyakan kepada Ipung mengenai uang yang ia titipkan, tetapi Ipung justru menyarankan agar persoalan dibawa ke Polsek Jalan Cagak untuk proses mediasi. Meskipun Saniah dan cucu sebenarnya sudah sepakat tidak ada masalah di antara keduanya terkait hak kompensasi. Selanjutnya, disepakati pertemuan di Polsek Jalan Cagak antara Saniah, cucu, dan Ipung. Akan tetapi, pada hari yang ditentukan, Ipung tidak kunjung hadir meski sudah ditunggu hingga 3 jam. Ia hanya menyatakan bahwa uang 6,3 juta rupiah yang menjadi persoalan sedang berada di kosannya dan akan segera diambil. Karena tidak mendapatkan kejelasan, akhirnya Saniah dan cucu sepakat melaporkan peristiwa dugaan penyelewengan uang kompensasi ini kepada aparat kepolisian. Selain kasus tersebut, menurut informasi yang diperoleh, Ipung juga dipersoalkan soal dugaan pungutan liar sebesar Rp150.000 yang diminta dari tiap pedagang yang menerima uang KDDU dari pemerintah daerah. Saat ini, laporan telah dibuat dan aparat kepolisian dikabarkan sedang menindaklanjuti kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi beserta pungutan liar tersebut, demi mengembalikan hak para pedagang yang semestinya. Buru-buru. Guys, belok. Ketungguan ya. Itu kita Malang. Masalahnya ayo bareng dulu ke Malang. Teteh hari tate kan gaduh ngontrak. Terus sahur anu gaduh kontrakan teh kumaha? Dibagi dua apa kumaha? Dibagi duanya. Bagi dua. Terus aya harita artos teteh kasahakeun? Dititipkan Pak Arifun. Titipkeun ka? Arifun. Oh, sabaraha? Pertama 3.150.000. Terus kaduana sama cuma dipotong sampai teteh 100.000. Ari janjina bade dikamanakeun eta artos? Dipasihkan Pak Arifun. Anu gaduh kontrakan. Sadayana cucu teh gaduh kontrakan teh nu can mayar sabaraha teh? Nah, pengenana mah 700 lah sareng. Pokona mah Anu 5 juta bagi dua. Anu 1 juta bagi dua. Uang tunggu meureun kanggo teteh, meureun kitu. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ditangkapnya Mang Ipung, aktivis yang mengaku sosok aktivis Subang ya, bahwa kritik boleh, kritis boleh, menjadi aktivis boleh asal sesuai dengan koridor hukum dan tidak melanggar hukum. Akibatnya ketika seorang aktivis yang kritis, yang menentang kebijakan gubernur namun tidak sesuai dengan koridor hukum, maka segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di meja hukum. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, Tara Req, Sampurasun, bye-bye.